suara saya agak serak juga, terus habis itu ada suara akuarium ya, karena kebetulan saya sebelahan sama akuarium. Untuk hari ini kita bahas dulu ya, yang kemarin, kuis yang kemarin katanya ada yang minta dibahas, saya bahas dulu, nanti khusus hari ini memang enggak ada kejutan gitu ya, kita kuliah biasa karena materinya lumayan full, ada 2 materi. Kalau kalian lihat di ULS ini nanti ada 2, ada DES sama ada IS. Nah, nanti kemungkinan short quiz-nya, jadi kalian harus persiapan untuk minggu berikutnya. Tapi karena minggu berikutnya itu kita libur ya, tanggal merah. Nah, nanti enggak tahu, nanti sistemnya gimana tanggal merah itu kita harus cari pengganti. Kira-kira kalian free-nya hari apa, nanti kita janjian aja harus ada kuliah pengganti. Gitu. Kalau enggak ya nanti worst case kalau memang nggak ada kelas yang kosong, kita susah ngumpulinnya ya nanti diganti dengan video gitu. Video tapi kalian tetap melaksanakan short quiz-nya itu tadi. Short quiz berkaitan 2 materi ini, DES sama IS. Terus kemudian yang kedua, ini kan kita sudah week ketiga. Minggu depan itu sudah week keempat, tapi karena libur sih ya, harusnya enggak ada masalah. Week keempat, terus minggu depannya udah week kelima juga kan. Nah, ini melihat kondisi dan situasi, kayaknya kemungkinan kita offline agak sedikit susah ya, karena memang teman-teman di elektro, teman-teman dosen saya di elektro itu beberapa banyak yang kena gitu ya. Jadi ini kebetulan saya juga harus full WFH minggu ini. Nah, jadi ketika saya memaksakan misal kita harus offline, itu saya agak sedikit takut sih, karena kalau offline kan kita kapasitasnya 60 ya kan kelasnya. 60 berarti 60 plus 10 apa 20 ya, kita mahasiswa 80 kayaknya, lupa saya. Nah, itu kan nanti maunya kan kemarin Bu Maya mintanya gitu. Kalau saya buat absen ganjil mungkin offline saat ini, minggu depan absen genap. Itu kan kalau kasusnya wajib offline. Tapi melihat kondisi yang ada semakin seperti ini, kayaknya nanti saya info lagi ya lebih lanjut ya. Jadi begitu, kemungkinan berkaitan dengan online atau offline-nya. Nah, sekarang kita bahas ya. Kemarin katanya beberapa ada yang bilang nggak ada jawabannya gitu ya. Ya namanya soal saya juga bikin, kalau memang nggak ada jawabannya nanti bisa di-regrade ulang. Jadi nanti bisa saya beri bonus gitu, dibenarkan semua juga bisa. Ini nilainya silakan bisa dilihat, ada yang sampai 100 juga, ada yang bisa dapat 100, Jabes. Ini ya, bagus-bagus kok nilainya. Nih ada yang 100 juga, Reynard. Oke, Reydina Pratama. Oke. Oke. Nah, saya sampling aja ya, ambil yang 100 ya, kita bahas. Kalian mau lihat dulu ya nilai-nilainya ya. Oke, ini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya. Hasil penilaiannya lumayan bagus-bagus kok, nggak mengecewakan. Berarti overall kalian sudah mulai sedikit memahami berkaitan dengan konsepnya kriptografi. Itu bagaimana dan seperti apa. Karena hari ini kita akan masuk ke kriptografi, tapi kriptografinya lumayan agak sedikit rumit gitu ya. Nah, when a user need to provide message integrity, kira-kira opsi apakah yang terbaik gitu ya? Kita ngomongin message integrity. Integritas suatu pesan. Berarti kita harus tambahkan apa? Create checksum, append itu message, encrypt the message, kemudian baru kita kirimkan. Masih ingat nggak checksum itu apa? Checksum itu dulu di Jarkom. Ini harusnya sudah ada yang ikut Jarkom belum? Sudah ya, Jarkom ya. Jarkom atau computer network. Checksum itu kayak semacam error checking gitu ketika nanti terdapat suatu kesalahan pada saat proses pengiriman pesan. Jadi nggak mungkin kalau kita cuma encrypt doang. Kalau yang poin B, encrypt the message with symmetric algorithm kemudian dikirimkan. Berarti kan cuma dalam proses enkripsi dan kriptografi saja, tidak ada integritasnya.
Send a digital signature. Tidak ada, ini lebih ke autentikasi. Encrypt the message with private key so recipient can decrypt with corresponding public key. Ini enggak, ini lebih ke pemilihan algoritma asimetrik kriptografinya seperti apa. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Gitu ya. Terus saya lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. A method for determining a solution. Metode yang digunakan untuk menentukan solusi berkaitan dengan permasalahan secara sekuensial, testing all possible solution. Ini berarti apa? Brute force. Jadi ini kayak semacam metode untuk membobol algoritma kriptografi itu ya, namanya adalah brute force. Jadi seperti itu. Question 2. Question 3. Cryptography support all of the core principle of information security. Yang mana jawabannya? Harus kalian pilih semua. Ini confidentiality-nya double ya, harusnya satu tok. 1, 2, 3. Hati-hati kalau multiple choice, kalau kalian milihnya authenticity ini enggak. Yang ada adalah authentication, bukan authenticity atau authentic Casey ya, jadi cation ya, jadi nggak ada authenticity. Jadi yang benar adalah confidentiality, availability, integrity, sama autentikasi. Tapi karena di sini tidak ada, berarti yang authenticity-nya nggak usah dipilih. Hati-hati kalau kalian milih kayak gini, kalau kalian pilih semua, padahal jawabannya yang benar hanya 3, berarti nanti poinnya akan dikurangi 1, gitu. Jadi nilainya akan berkurang malahan. Oke. Nah, ini use Caesar cheaper to decipher the following K sama dengan 3. Ini cheaper text-nya, berarti kalau decipher kemarin, kalau Caesar kemarin diapakan? Masih ingat enggak? Coba, Caesar kemarin diapakan? Saya sambil buka PPT-nya. Shift. Di shift, Bu. Diapakan? Di shift itu berarti diapakan? Dikurangi apa digeser. Digeser berarti oke, Caesar berarti dikurangi ya. C min K berarti kalian harus C min K berarti H Q F U B bla bla bla. Ini kalian convert dulu. Mau kalian pakai cara digeser 3 kali boleh. Pakai shift, pakai shifting, tapi kalau kesulitan melakukan proses shifting, boleh menggunakan proses perhitungan. Berarti kalau menggunakan proses perhitungan, sebentar. Pen saya mana? Enggak, saya record ya, karena kita cuma bahas saja. Oh ya, recordingnya itu di YouTube saya sudah, tapi belum saya share ya linknya. Bentar ya, saya cari pen saya dulu. Oke, sorry ya. Nah, jadi misal ini H. H itu apa? Kalau kalian cek di tabel ini, bentar, saya bikin 2. Nah, ini ya. Kemarin kan kita janjiannya kalau ada seperti ini, kalian bisa cek di sini kan tabelnya. Nah, H itu adalah 07. Kita ambil sampling aja ya, H 07. Terus kemudian di situ dia di-decrypt. Berarti kalau di-decrypt-nya 3. Berarti di situ kita lakukan 7. Berarti 07
kalian kurangkan dengan 3, berarti hasilnya karena decrypt ya, decrypt itu dikurangi rumusnya, hasilnya adalah 0,4, terus kemudian modulo 26. 4 modulo 26 hasilnya adalah 4. 4 itu apa? 1, 2, 3, 4. Jawabannya ada E-nya enggak depannya tadi? Sebentar. Iya benar, encrypted text. Hanya itu terus kemudian Q, kita coba yang Q. Q itu di sini 16, berarti 16 kita kurangi 3, 16 kita kurangkan 3, jawabannya adalah 13, terus kemudian kita modulo 26. 13 modulo 26, 13. Hasilnya adalah N. Ya. Hasilnya ini kan 13, 13 itu adalah N, berarti encrypted, kurang lebih seperti itu caranya. Bisa ya, sampai di sini untuk Caesar shift keeper, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh menggunakan metode yang di shifting, jadi digeser 3, kalian geser 3, gitu juga boleh. Tapi kalau kalian bisa membayangkan cara menggesernya, ya kayak ini berarti digeser 3, dia mundur 3. Jadi seperti itu, karena dekripsi. Kalau dekripsi, gesernya mundur, tapi kalau enkripsi, gesernya maju. Boleh dengan seperti itu, tapi kalau saya lebih prefer perhitungan, boleh kalian menggunakan metode perhitungan. Yang penting gimana aja gampangnya kalian menyelesaikannya seperti apa. Berkait dengan Caesar shift keeper. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa ya? Oke, Caesar shift keeper enggak ada masalah. Jawabannya adalah encrypted text. Terus kemudian question 4, oke. Encrypt the word alphabet using Caesar shift keeper. Ini kebalikannya. Alfabet. A itu berarti 00. Ya. Alfabet. A itu kan adalah dimulai dari 00. Kalau dia itu encrypt, itu kita tambah. Kalau tadi kan dia di decrypt. Berarti tinggal A itu 00, berarti 00 kita tambahkan dengan 3, hasilnya adalah 03 modulo 26, berarti huruf yang depannya 3, 03 ini kan D, ya sudah D. Terus L itu berapa? Kita cross check. L itu kalau kalian lihat tabel, L itu di sini 11. 11 kalian tambahkan 3 adalah 14. Ya, 14 berarti di sini adalah O. Nah, O. Oke, berarti kan bisa kita eliminasi nih pilihan yang C. Terus tinggal yang P. P itu dia adalah, kan untungnya ini boleh buka buku ya. Kalau nggak boleh buka buku, susah nanti. Terus kemudian P 15. 15 ditambah dengan 3, 18. Berarti S. DOS. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maka jawabannya adalah yang A. Yang lain sudah dieliminasi. Cukup, apalagi kalau pilihan ganda ini enaknya adalah kalian tidak perlu menyelesaikan sampai selesai. Beda kalau esai. Kalau pilihan ganda kan, apalagi makanya kan kenapa saya setting waktunya cuma 30 menit. Karena sebenarnya satu soal ini bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 menit. DOS, ya sudah, jawabannya pasti A. Karena P, nyampe P, itu dia jawabannya adalah S. Beda dengan yang lain. Gitu cara cepatnya menyelesaikannya ya. Oke ya, bisa ya. Oke. Silakan ya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terus kemudian ini, cryptography is the science and art of transforming message to make them secure and immune to attack. Ya jelas ya, itu kriptografi. Kalau cryptanalysis itu merupakan suatu metode untuk membobol suatu sistem agar kita mengetahui sebenarnya message sesungguhnya itu seperti apa. Itu cryptanalysis secara ilegal. Itu cryptanalysis ya. Kalau metode untuk membuat dia itu secure berarti kriptografi. Oke, ini on encrypting the bla 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 refrigerator using vinegar chipper system using keywordnya humor.
Berarti kalau humor, kalian cari dulu satu-satu. Ya kan? Prinsipnya dia sama. H itu apa, U itu apa, M itu apa. Coba kita ambil dua kata aja ya. The sama HU-nya. Oke. The sama HU-nya. Berarti kalau the sama HU-nya, caranya sama. The, anggap aja kita ngomongnya the sama HUM. Kan gini. The bla 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 humor nanti berkelanjutan ya sampai karakter yang akan dienkripsi plain text-nya itu habis. Jadi humornya akan di-repeat terus berkali-kali. The berarti kalau kalian lihat T itu berapa? T itu adalah 19. Berarti 19. Terus kemudian H itu 07. E kecil itu adalah 04. H kecil, kita yang bawahnya berarti H itu adalah 07, terus kemudian U itu adalah 20, terus kemudian selanjutnya M itu nilainya 12. Sekarang kita tambahkan, karena dia encrypt. 19 tambah 20, 19 ditambah 7, 26. 7 ditambah 27, 27. Ini 16. Terus kemudian step berikutnya silakan kalian modulo. 26 modulo 26, 0. 27 modulo 26, 1. 16 modulo 26, 16. Berarti hasilnya adalah A, B, 16 itu nilainya adalah Q. A, B, Q, bla bla bla. Seperti itu kurang lebih jawabannya. Adakah A, B, Q, bla bla bla. Saya nggak melanjutkan lagi ya yang seterusnya. Tinggal kalian nanti menyesuaikan penyelesaiannya adalah kurang lebih seperti itu. Question 7, jelas ya. Vinegere diingat-ingat caranya sama dengan Caesar. Kalau Caesar itu dia jelas pakai key-nya berapa. Tapi kalau Vinegere key-nya adalah karakternya. Di-repeat berkali-kali, diulangi berkali-kali sampai selesai. Gitu. Oke. Terus nomor 8, soalnya ada 10 doang ya. Following word was encrypted using Caesar cipher with a sieve of 2 aggregate. What word is it? Berarti ini apa? Mintanya apa? Nyarinya decrypt ya, bukan encrypt. Karena dia itu ngomong bahwa the following word was encrypted. Berarti kalimat di bawah ini itu sudah berhasil dia enkripsi menggunakan shiftingnya sebanyak 2. Di mana ciphernya adalah aggregate. Kira-kira kalimat apa tersebut gitu ya, karakternya apa sesungguhnya? Berarti kita cari. Sama kayak yang sebelumnya, Caesar berarti aggregate, berarti kalau saya ambil 2 sampling aja ya, karena ini beda-beda ya. E sama C. E itu 0,4. C itu 0,2. Kan gitu. Terus kemudian ini 2. 2, 2. Berarti jawabannya di sini ini 6. Terus ini 0,4. Nah, 0,6 itu apa? Tuh, nggak ada jawabannya ya ini ya. Ini kayaknya ya nggak ada jawabannya ya. Sorry, Bukan sorry. dikurangi ya, Bu ya? Iya, sorry. Di decrypt ya. Iya, makasih sudah diingatkan. Oke. Makanya kok nggak ada jawabannya. Oke, 0,4 kurangin 2, 2 ya. Ini 0. Berarti 2 itu C, 0 itu A. Iya benar, Caesar. Ya, makasih Felicia sudah diingatkan. Caesar ya jawabannya ya. Oke, gampang kan ya short quiz-nya. Kalau kalian short quiz sudah terlatih, nanti bisa menyelesaikan quiz sesungguhnya. Jadi enak gini sih sebenarnya, kalau saya lebih prefer short quiz daripada tugas. Tugas itu nanti membebani dan akhirnya nggak dikerjakan. Kalau quiz, sudah selesai quiz, bisa ngerjakan selesai. Kan gitu, lebih enak seperti itu. Oke. Lanjut lagi, ini. Encrypting cryptography ini ya kayaknya kemarin yang katanya nggak ada jawabannya. Using Vinegere cipher system, keywordnya lucky. We get cipher text-nya Vinegere ya. Vinegere berarti kalau TRY LUC gitu ya.
Kita cek. T itu adalah 0,2. Nggak hafal saya. R harus cek aja di tabel. Nah, bentar. Oh, tak hapus, tak tulis lagi aja. C, R, Y, L, U, C. C itu adalah 0,2. R itu 17. Y itu 24. Terus kemudian L itu nilainya adalah 11. Terus U itu nilainya 20. Terus C itu nilainya adalah 2. Oke, ini 13, 37, terus kemudian 26. 13 modulo 26, 13. 37 modulo 26 itu 11. Benar ya? 26 modulo 26, 0. 13 itu di sini N, berarti N. Terus kemudian 11 itu 11 L, terus 0 itu A. NLA jawabannya. Kita cross check apakah ada NLA. Ada kok NLA bla bla bla. Permisi Bu, izin request kalau di di decryptnya menggunakan ini Bu, 3 huruf terakhirnya dari kriptografi Bu. Gimana? Di decryptnya menggunakan 3 huruf. Maksudnya terakhirnya, ini kan Ibu kan pakai 3 huruf pertama Bu. Bisa nggak Ibu ngitungnya pakai PHY aja Bu? Oh, mau di ini. Oke, boleh. Iya, makasih. Iya, coba ya saya urut aja ya. Kriptografi. Kita susun berarti lah. Kayaknya Iqbal ini ya, internetnya Ki ini ya. L-U C K Y L-U. Berarti yang ini ya, benar ya? Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2. Berarti yang PHY aja. PHY berarti yang ini. Oke, boleh. PHY dan YLU. Berarti kita tulis lagi di sini. PHY dan YLU. Berarti kalau P kita cross check lagi di yang sini tadi P itu dia nilainya adalah 15. Terus kemudian H itu nilainya adalah 07. Y itu 24. Y lagi 24. L itu nilainya 11. U itu nilainya adalah 20. Oke, selesai. Terus kita tambahkan semuanya 39, 18, sama 44. 39 dikurangi 26 itu berarti 13. 18. 26 itu berarti nilainya adalah berapa? 44 kurangi 26. 14 berarti 8. 18 ya. Oke, berarti ini 18. 13 berarti nilainya adalah N. 18 itu S. NSS jawabannya. Sambil koreksi ya, barangkali saya ada yang salah juga. NSS, kita cross check apakah ada jawaban NSS? Iya, enggak ada. Ya, oke, terima kasih sudah diingatkan, berarti nomor 9 bonus ya. Saya bonuskan yang memang sudah benar, nggak masalah, tapi yang salah nanti saya buat free. Ya, khusus yang ini enggak ada jawabannya memang. Yang depannya atau ada, yang belakangnya enggak ada. Oke, ya wes, terima kasih sudah diingatkan. NSS jawabannya. Oke ya, ada yang beda nggak dari saya? NSS. Ini ya kemarin ya kayaknya ya nggak ada jawabannya ya. Oke, Ya, Bu, ya wes. betul NSS. Bu mau tanya, berarti nanti untuk nilainya dianulir juga ya, Bu? Iya, dianulir. Jadi nanti saya regrade ulang. Nanti ini saya anggap benar semua, kan nggak ada jawabannya gitu ya. Jadi nanti ini otomatis misal yang salah di sini nanti nilainya akan bertambah gitu. Ya, Oke baik. ya. Terima kasih, Bu. Oke. Oke. Saya hapus. Nomor 10
What type? Jelas ya. Pokoknya kalau dia menggunakan dua key yang berbeda, berarti dia di sini dinamakan sebagai asimetrik. Kalau key-nya sama, dia ngomonginnya adalah simetrik kriptografi. Sampai di sini jelas ya untuk kuisnya ya. Oke, kalau sudah Misi tidak Bu, boleh saya bertanya Bu? boleh gimana? Untuk yang tadi nomor yang Principles of Cryptography, Yang mana? mohon maaf ya Bu, ini di PPT saya lihatnya hanya ada, mana ya ini? Hanya ada confidentiality, data integrity, authentication, dan non-repudiation. Nah, availability-nya kan nggak ada, Bu. Kok bisa dianggap benar ya? Availability ini dia masuk di PPT yang berapa ya? Di week 2, Bu. Week 2 ya. Di slide 16. Yang di week 1 nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Availability ya, nggak ada ya? Oh, iya. Ya wes ya, nggak apa-apa wes. Nanti itu tak free kan juga deh. 2 ya berarti ya. Enak ya kali ya. Oke. Ya. Oke Baik, deh. makasih Bu. Makasih ya sudah diingatkan ya. Berarti nanti 2 nanti saya kirimkan nilai yang terbaru update-annya. Oke, berarti cuma 2 tok, confidentiality sama integrity. Oke, gitu ya. Oke, ya sudah kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya lanjut ya materinya ya, karena hari materinya lumayan agak sedikit banyak. Bentar, saya record dulu. Oke, kita bahas ini ya. Ini kita sudah masuk ke potong. Bentar, saya stop share dulu. Saya share screen lagi. Nah, kita masuk materi baru. Jadi ini sebenarnya sudah ke arah modern kriptografi gitu ya. Cuman ini memang fokusnya adalah khusus yang simetrik kriptografi. Nah, nanti simetrik kriptografi kita akan bahas 2 algoritma gitu biar bisa kalian bandingkan. Nggak usah pusing, saya nggak nuntut kalian hafal step by step-nya. Yang penting kalian nggak perlu dihafal ya. Materi ini tuh bukan materi yang harus dihafal, tapi harus dipahami gitu ya. Jadi saya nggak menuntut kalian untuk menghafalkan sebenarnya di situ prosesnya ada gini enggak. Karena memang sifatnya ujiannya biasanya dengan saya open. Gitu. Nah, karena prosesnya itu panjang sekali, DES dan AES itu. Kalau beda, kalau kasusnya nanti asimetrik jauh lebih simpel, tapi hasilnya luar biasa, signifikan, lebih kuat daripada simetrik kriptografi. Nah, DES itu dia singkatan dari kepanjangan dari Data Encryption Standard, yang merupakan suatu simetric key block chipper. Nah, nanti ada block chipper, published by National Institute of Standard and Technology, NIST, gitu ya. Dia ditemukan di tahun 73, saya belum lahir, kalian pun juga belum lahir, gitu ya. NIST publish a request for proposal for National Symmetric Key Crypto System. Nah, di sini IBM berusaha untuk memodifikasi proyek yang namanya Lucifer, yang merupakan DES, sehingga DES ini berhasil dipublikasikan di bulan Maret tahun 1975 sebagai Draft of Federal Information Processing Standard, FIPS gitu. Nah, DES ini nanti ada beberapa tahapan ya yang ada di dalamnya. Encryption process is made by 2 permutation box. Apa itu permutation box? Printnya DES itu nanti dia menggunakan proses geser-geser, shifting. Nanti ada juga proses yang lainnya, which we call initial and final permutation, and 16 fatal run. Nah, ini overview-nya. DES itu ketika plain text-nya sebesar 64 bit, Bu, 64 bit ini ngitungnya gimana? Misal kamu punya karakter halo apa kabar, ini ya. Nah, halo apa kabar? Nah, halo apa kabar ini kan satu karakter ini kan 8 byte ya. Ini nanti harus kalian convert ke dalam bentuk heksadesimal. Saya di sini nggak akan bahas gimana caranya convert ke heksadesimal karena asumsinya ini kalian sudah pernah belajar di COA, kan gitu kan? Dulu ada di COA awal-awal H itu convert gimana caranya nanti sehingga dia maksimum hanya katakanlah 64 bit plain text.
Terus kemudian dia akan dimasukkan ke dalam proses DES yang menghasilkan 64 bit ciphertext. Jadi input dan output sama, tapi key yang digunakan hanya 54 bit key. Ini sering keluar. Plain text-nya berapa, bit key-nya berapa, output-nya berapa. Nah, ini kotak gitu ya. DES itu di dalamnya akan ada proses yang lumayan banyak. Kalau kalian sudah download PPT-nya, coba direview, itu pasti prosesnya akan banyak. Ini maksudnya apa gitu. Oke, saya rasa nggak ada masalah. Ya, jadi intinya DES itu key-nya sama, key antara sender dan receiver, jumlah key-nya adalah 56 bit key. Oke. Nah, general structure-nya, nah ini. Loh Bu, tadi ngomongnya 56. Lah kok di sini di generatornya kok cuman ada 48 bit, kok bisa seperti itu? Nanti saya ceritakan. Jadi gini, kotaknya DES itu sebenarnya di dalamnya itu ada proses yang lumayan panjang. Di awal ada istilah namanya initial permutation. Hingga di akhir ini dia akan menghasilkan final permutation. Di dalam initial dan final ini ada proses juga, nanti dipecah jadi 2 bloknya, terus dimasukkan dan seterusnya. Ada ronde 1 sampai round 1 sampai round ke-16. Masing-masing di round 1 sampai round 16 itu dia hanya key yang digunakan sebesar 48 bit. 48 ke 56, berarti sisa berapa? Sisa 8 bit. Loh Bu, kok kenapa ada sisa dan ada selisih antara key yang ada di sini dengan key yang ada di sini? Alasannya kenapa? Karena memang selisih 6 bit itu digunakan sebagai padding. Padding itu kayak semacam selisih. Jadi sebenarnya di dalam round key generator, key yang digunakan di proses 1 sampai 16 ini 48 gitu ya. Nanti ada padding penambahan key baru lagi khusus yang ada di proses initial dan final permutation. Jadi key-nya 56. Bu, key itu siapa sih yang buat? Key itu yang buat itu adalah ada kayak semacam library dan ada badan asosiasinya. Jadi suatu sistem, kalau kamu mau pakai, karena ini kan sudah terstandar, kamu mau pakai DES di sistemmu. Kamu mau pakai key yang mana? Key-nya berarti kamu manggil key yang ada di sistem tersebut. Karena kamu sudah pakai sistemnya DES. DES itu nanti kan punya standarisasi macam-macam. Kamu pakai standarisasi tersebut, maka nanti di situ kamu bisa melakukan proses enkripsi. Nah, proses enkripsi yang kamu lakukan, kok bisa tahu pengirim itu pakai key ini dan penerima pakai key ini? Karena tadi kita sudah pakai standarisasi yang sama. Jadi standarisasi yang sama, ibaratnya kita tinggal panggil library-nya aja. Sender pakai library ini, standarisasi ini, receiver pakai library ini, standarisasi ini. Jadi sudah match, bisa sama. Atau kalau nggak mau pakai standarisasi yang macam-macam, misal aku pokoknya mau pakai sistemku sendiri, bisa kalian menggunakan kemarin DV Hellman untuk sharing key-nya antara key sender dan key penerima. Jadi begitu. Oke ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin initial dan final permutation. Gimana sih Bu prosesnya initial dan final permutation? Istilah permutasi itu kan sebenarnya proses berpindah-pindah posisi. Ya, ini nggak usah dihafal. Sudah ada box-nya, sudah ada tabelnya, sudah ada acuannya. Jadi misal 1 akan masuk ke, ini kan 64. Initial permutation. Jadi misal kayaknya di sini katakanlah saya ngomong ini asumsinya pakai karakter biasa aja ya, saya nyontoinnya biar gampang daripada 0001 gitu susah. Katakanlah ini H, L, L dan seterusnya. Maka nanti di sini dia geser. Karakter 1 akan masuk ke karakter posisi 40. Karakter 2 akan pindah ke karakter 8. Terus kemudian 8 sampai sekian, itu dia sama, itu ya. Yang berbeda adalah ini, karakter 58 akan pindah di 1,
karakter 64 dia akan pindah ke 25. Jadi begitu. Ya, itu dinamakan sebagai initial permutation. Sudah ada bloknya, jadi tinggal menyesuaikan. Jadi diingat-ingat, DES itu ada initial, kemudian ada final, terus dia masuk sebanyak 16 round. Nah, gitu. Oke. Terus di bagian final permutation apa yang dia lakukan? Di final juga sama. Final juga dia menyesuaikan blok ini. Istilahnya namanya adalah P-box. P-box itu apa? P-box itu merupakan permutation box that are inverse of each other. Jadi bisa balik ya, karena dia ada kotaknya. Tapi kalau si hacker itu nggak tahu kotaknya ini, dia akan bingung kembalikannya bagaimana. Nah, kotak ini juga sudah ada standarisasi yang kalian ajukan. Tapi kalau kalian mau benar-benar bikin DES versi kalian, silakan, nggak masalah. Jadi kotak-kotaknya ini juga kalian bisa bikin sendiri. Nah, jadi ini saya kotak-kotak ini mengadopsi standar DES dari NSIT yang sudah ada. Begitu ya. Ada initial dan ada final permutation. Nah, ini tabel. Kalau tadi versi yang digeser-geser gitu ya, boleh juga menggunakan tabel. Ya, jadi kalau menggunakan tabel itu cara bacanya gini. Ini kan initial permutation. Karakter 1 akan menempati di 58. Karakter 2 akan menempati di 50 dan seterusnya. Begitu juga untuk yang final. Karakter 1 akan berada di posisi 40, karakter 8 akan berada di posisi 2 dan seterusnya. Jadi begitu. Boleh menggunakan tabel ini, boleh menggunakan ini. Nanti biasanya kalau saya di soal lebih sering pakai yang seperti ini. Jadi ada P-box sederhana, silakan kalian convert kira-kira ciphertext-nya bagaimana. Jadi P-box ini merupakan key-nya secara tidak langsung. Jadi ini adalah key yang dia gunakan untuk mengutak-atik, membolak-balikkan karakter atau mengacak-ngacak suatu karakter. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang ada round. Nah, round ini yang harus hati-hati. Tadi di initial permutation itu kan totalnya 64 bit. Sekarang di bagian round-nya kan tadi ada R1 sampai R16. Sekarang 64 bit ini dibagi jadi dua, 32 bit dan 32 bit. Oke. Nah, kalau kalian lihat 32 bit ini nanti akan masuk ke fungsi Feistel Zipper. Istilahnya namanya adalah Feistel Zipper. Ini L1-1 gitu ya. Ini masuk ke sini. Nanti dia di mixer kemana? R1-nya harus masuk ke Feistel Zipper. Feistel Zipper itu prosesnya seperti apa? Habis ini akan kita bahas. Baru nanti di swapper. Swapper itu berarti dibalik. Dibalik yang awalnya R1 akan menempati output yang ada di sini ya. Jadi setelah di mixer nanti output yang ada di R1 menempati di L1, L1 akan menempati di R1. Gitu. Jelas ya, hasil mixernya itu masuk menempati R1, hasil yang di sini, di mana namanya di R1, tanpa di Feistel Zipper, itu akan menempati L1. Nah, key-nya ini tadi yang dipakai berapa? 48 bit. Nah, gimana Bu cara ngitungnya? Nah, kita bahas Feistel Zipper. Nah, sekarang kita ngomongin Feistel Zipper nih. Nah, Feistel Zipper. Jadi, the heart, jadi inti utamanya DES, itu dia sebenarnya menggunakan yang namanya si Feistel Zipper. Kita fokusnya yang ini ya, yang Feistel Zipper-nya ya. Nah, DES function apply key-nya tadi adalah 48 key to the rightmost 32 bit to produce a 32 bit
output. Inputnya 32 bit. Gimana caranya kita bisa memproses padahal inputnya 32, terus kemudian key-nya adalah 44. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia mengekspansi. Ada istilah expansion P-box. Expansion itu berarti nanti misal 1 sampai 32 gitu ya. Terus karena diekspansi, itu dia yang awalnya 32, dia akan bertambah menjadi 48. Kalau tadi kan yang permutation kan dia sama, yang atas 64, yang bawah juga 64. Kalau yang expansion, yang atas 32, yang bawah 48. Jadi nanti dengan begitu, bitnya akan bertambah banyak sebesar 48 bit. Kita lihat expansion-nya seperti apa. Nah, expansion-nya seperti ini. Kalian lihat ya, ini metode expansion-nya. Nah, ini 8, 8, 8, kalian kalikan aja, 32 gitu ya. Oh sorry, ini 4, ding, 4, 4, 4, sampai dia totalnya adalah 8. Kan 32. Terus diekspansi. Diekspansi caranya gimana? Bit yang ini sama. Bit yang pertama ini dari bit yang 32. Bit ke-32 ditaruh di sini. Oke. Bit keempat akan menempati bit ke-8, bit ke-6. Kemudian selanjutnya bit ke-5 ini akan menempati bit yang ada di 6, bit keempat akan menempati bit yang nomor 7, dan seterusnya. Jadi expansion itu menambahkan sesuatu agar bitnya menjadi lebih besar. Penambahannya lewat mana? Ya lewat karakter dirinya dia sendiri. Jelas ya, nanti kalau ada soal expansion itu diapakan? Expansion itu berarti ditambahkan. Ada tabelnya, misal ada saya bikin seperti ini, gitu ya. Ini halo, apa kabar? Kira-kira nanti hasil expansion-nya seperti apa? Kalian harus bisa menjawab. Oke, jadi nanti model soalnya bukan keseluruhan des gitu apa ya hasil cipertext-nya, tapi lebih ke step by step-nya. Model ujiannya besok seperti itu. Oke. Nah, ini expansion. Expansion sudah keluar, output-nya apa? Di sini. Kita sudah oke. Expansion. Nah, sekarang dia dilakukan XOR. Nah, berarti XOR ini diapakan, Bu? Masih ingat kan? XOR itu misal, ini tadi 48 bit. 48 bit dalam bentuk heksa. Nah, dalam bentuk heksa. Terus key-nya ini 48 bit juga dalam bentuk heksa. Heksa sama heksa di XOR kesulitan, berarti nanti dikonversi juga ke dalam bilangan biner. Nah, agar lebih mudah. Ini juga ke dalam bilangan biner. Nah, biner contoh kalau di XOR 0101 gitu ya. Yang ini juga 1010. Kalau XOR kan kemarin apa? Kalau beda nilainya 1, ini berarti jawabannya 11 semua. Tapi kalau sama hasilnya adalah 0. Hati-hati, itu bisa juga saya keluarkan model-model soal seperti itu. Ini proses Feistel-Zipper tapi masih sampai tahapan sini doang. Expansion P-box. Sekarang kita masuk ke S-box dan straight P-box. Ya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berkaitan dengan des function. Jelas ya. S-box itu, ini XOR ya, oke nggak ada masalah. S-box ini dia lawannya dari expansion. Jadi yang awalnya expansion dia itu 48 kan outputnya, sekarang dia diperkecil, di-compression, jadi disedikitkan lagi. Jadi diambil sebagian hingga menghasilkan 32 bit. Oke, gitu ya. Jadi itu proses yang ada di S-box. Nanti kalau ada pertanyaan, proses kompresi itu ada di mana, bitnya ada di S-box.
Seperti itu. Oke, jadi nanti yang di S-Box, ini outputnya 32 bit. Baru kita masuk lagi ke straight P-Box. Nah, ini Xbox ya, sama ya. Rule-nya seperti ini. Oke. Masuk ke, sorry, ini ada yang kurang. Sorry, sebentar. Ya, nah yang straight P-Box ini nanti ada tabelnya, sama karena cuman di otak-atik aja ya. Jadi sebenarnya straight P-Box ini konsepnya adalah dia itu mengutak-atik dan memindah-mindah. Jadi setelah dikompresi sama dia, dikurangkan, sama dia tahapan berikutnya dia akan dipindah-pindah. Ya, diacak-acak sama dengan konsepnya yang permutation tadi. Nah, kalau sudah selesai di bagian Feistel Chipper, maka step berikutnya itu dia masuk ke yang sini kan, kalau saya back lagi. Nah, sudah keluar outputnya dia berapa. Terus di mixer ini diapakan, Bu? Di mixer ini ditambahkan. Outputnya ini berapa, kalian tambahkan dengan output yang ini tidak diapa-apakan. Cuman diambil aja hasil outputnya dari si initial permutation, ditambahkan, nanti setelah ditambahkan sama dia di swapper. Ini round pertama. Bayangkan kalian kalau ini ada 16 round. Nah, 16 round dengan key yang berbeda-beda. Jadi itulah yang mengakibatkan DES ini dia membutuhkan proses waktu yang lebih lama. Nah, jadi beda sudah kayak yang tradisional, yang konvensional kemarin Kaisar Chipper gitu sudah nggak seperti itu lagi. Sekarang kita fokusnya sudah model-model seperti ini loh Bu. Kalau nanti ada project kita diminta bikin seperti ini, kira-kira gimana ya Bu ya? Kalian bisa pakai kayak semacam library. Jadi ada library khusus untuk yang kriptografi. Gitu. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait DES. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Oke ya. Nah, ada istilah triple DES. Apa itu Bu triple DES? Dari judulnya aja udah triple. Berarti yang dilakukan adalah dia melakukan proses DES sebanyak 3 kali. DES algorithm use 3 times. Ya, ada yang ditanyakan kah? K1 key-nya digunakan untuk encrypt message dan outputnya C1. Jadi output dari semuanya, dari 16 ronde, dari initial sampai final permutation itu outputnya kan C1, di-encrypt lagi. Nah, K2 use to decrypt, sama dia di-decrypt dulu, menghasilkan C2. Terus K3, ini di-encrypt ya, sorry ya, encrypt menghasilkan C2 di C3. Begitu. Jadi dia encrypt-nya berkali-kali sampai sebanyak 3 kali. Itu yang dinamakan sebagai triple DES. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Ini di dalamnya itu dia ada yang tadi, ada initial, ada rondenya sebanyak 16, sampai ke final permutation. Oke. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sebentar ya. Sambil dipahami dulu sebentar ya, saya izin ke ini dulu, ke toilet dulu, saya pause dulu recordingnya. Oke. Coba dipahami, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan.
Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sorry ya, hujan di rumah saya soalnya. Nah, ini apa technical detailnya dari Dash. Still using Dash block chipper dengan 56 bit key. Nah, sebenarnya bisa juga. Kalau tadi kan key-nya 56. Nah, Dash ini juga bisa menggunakan key sebesar 168 bit. Berarti kalau 168 bit, apa yang dilakukan, Bu? Berarti plain text-nya juga akan lebih panjang. Nah, plain text-nya lebih panjang, tapi rondenya tetap 16 ya. Ronde-nya tetap 16, output chipper text-nya juga akan lebih besar. Nah, simple easy to implement, hardware gigabit per second, software megabit per second. Jadi 56 bit KDAS may be acceptable for non-critical application, but triple dash should be secure for most application today. Jadi sebenarnya dash ini sudah bagus, cuman karena di era sekarang si hacker itu sudah pinter-pinter, jadi karena hackernya sudah pinter-pinter, jadi dirasa sekarang itu dash itu sudah tidak terlalu secure lagi. Mungkin bisa dikombinasikan dengan algoritma kriptografi yang lain agar harapannya dia bisa menjadi lebih secure. Seperti itu. Waduh, lupa di-record. Udah enggak apa-apa. Begitu ya, berkaitan dengan dash. Oke, kalau dash sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke IS. Nah, mau break dulu apa gimana? Tadi udah break ya? Atau mau break dulu? Enggak apa-apa deh, 5 menit. Silakan kalian break dulu 5 menit gitu, karena ini ada 36 slide.
berkaitan dengan IS. IS juga prosesnya juga panjang, karena harapannya IS ini berfungsi untuk memperbaiki dari si deskriptografi itu sendiri. Oke, silakan saya kasih kesempatan kalian break dulu deh 5 menit gitu ya. Oke, sekarang jam berapa sih? Masih 14.19. Oke, silakan kalian break dulu gitu ya, 5 menit gitu, karena kita perlu refreshment lagi, di mana total materinya di sini ada 36 slide. Oke. Silakan boleh break.
Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke IS kriptografi. Saya resume recordingnya. Oke, kepotong sebentar. Saya share screen lagi. Oke, udah ya. Oke. Nah, background-nya sebenarnya apa sih kita kok butuh AES? Karena yang pertama adalah kita perlu menggantikan dash. Karena dirasa key size-nya terlalu kecil. Karena kalian lihat sendiri tadi key-nya standarnya dash itu 56. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan triple dash. Cuman pasti processing-nya seperti apa gitu ya kan. Satu dash saja sudah membutuhkan waktu yang lama. Ada initial, ada final, terus kemudian 16 round, dan lain sebagainya. Terus NSIT isu call for cheaper di tahun 97, 15 kandidat ini di acceptance di tahun 98 hingga akhirnya di tahun 99 salah satunya ini kandidatnya adalah si IS sendiri. Nah, apa sih IS itu kepanjangan? Kalau tadi itu DES itu nah, ini ada ibaratnya ada advance-nya. The Advanced Encryption Standard atau IS. Ini merupakan symmetric key block chipper yang sama juga ditemukan oleh si NIST itu sendiri di tahun 2001. Itu berkaitan dengan IS. Jadi dia advance-nya, ada embel-embel advance-nya karena memang niatannya harapannya berfungsi untuk memperbaiki si DES itu sendiri. Oke. AS-nya yang dibutuhkan apa aja sih? Karena dia prinsipnya juga private, dia prinsipnya juga simetrik, maka dia ngomongnya private key symmetric block chipper. Key-nya jauh lebih besar ya daripada si DES. DES tadi cuma 56, sekarang dia 128 bit data. Lebih kuat karena dia memang prosesnya menghasilkan ciphertext yang susah untuk dibobol, dan processing time-nya itu dia lebih cepat daripada triple dash. Provide full specification and design detail both C and Java implementation. Ini bukan berarti dash tidak bisa diimplementasikan di Java dan C. Keduanya baik dash maupun AES itu bisa diimplementasikan di C atau Java. Bahkan sekarang juga ada library-nya khusus yang Python. Kalau kalian sekarang belajar Python karena dirasa Python lebih mudah ya. Oke. IS evaluation kriterianya pasti yang pertama kriterianya security-nya, effort for practical cryptanalysis, cost-nya itu dia lebih efisien, algoritma dan implementation karakteristiknya seperti apa. Final kriterianya general security-nya, ease of software and hardware implementation attack-nya seperti apa, attacker-nya kemungkinan penyerangannya dari sudut mana saja, dan dia fleksibel dari proses enkripsi, dekripsi, penggunaan key-nya, dan beberapa faktor-faktor yang lain. Begitu. Nah, IS shortlist-nya di sini after texting dari berbagai macam organisasi gitu ya, di Mars itu dia kompleks, fast, high security margin dan lain sebagainya. TUFIS, USA kompleks, very fast, high security and high security margin. Font contrast between algorithm with few complex round versus many simple round. Terus kemudian ini rich, kalau kalian bacanya susah ya, Rindal, bacanya Rindal. Refine version of existing cheaper versus new proposal. Oke, kurang lebih seperti itu. Siapa sih penemunya? Penemunya adalah Rindal, gitu ya, di tahun 2000. Terus kemudian an iterative rather than facial chipper. Facial chipper tadi prosesnya yang tadi ya, yang kalian lihat tadi dia facial itu prosesnya ada proses XOR-nya, ada proses expansion-nya, terus ada proses compression-nya dan lain sebagainya. Oke. AES konsepnya seperti ini. Kalau tadi dash plain text-nya ada 64,
Sekarang IS plain text-nya lebih banyak lagi, jadi karakternya nggak terbatas terkunci di 64. Kalau IS sekarang karakternya terkunci, bukan terkunci ya, lebih banyak daripada DES sebesar 128 bit. Key yang digunakan ini bisa banyak, bisa 128, bisa 256. Ciphertext-nya adalah output-nya juga 128. Oke. IS ini prosesnya seperti ini ya, dilihat ya. Ada proses yang namanya pre-round transformation. Ada round 1 sampai round kesekian NR. NR ini bergantung dari apa? Bergantung dari key yang kamu gunakan. Kalau key yang kamu gunakan 128, ini hati-hati sering keluar. Kalau key-nya 128, maka NR-nya adalah 10. 192, 12. Semakin banyak key-nya, maka ronde-nya akan semakin banyak. Oke, ini key-nya sebanyak 128 bit. Ini key-nya pun juga menyesuaikan dengan ini. Kalau NR-mu 10 ya sudah key-mu 128. Kita ambil sampling di sini key-nya sama 128, berarti NR-nya nanti pre-round transformation ini di luar round ya. Berarti nanti ini ada 1 sampai 10. Gitu. Round are almost identical. First and last round are little bit different. Yang beda itu cuman di first round-nya sama yang di akhir, tapi bedanya juga nggak signifikan banyaknya. Ingat-ingat, beda kalau yang DES tadi kan ada apa namanya permutation initial, ada final, terus di dalamnya dia ada round sebanyak 16. Itu sudah terkunci di 16. Kalau ini enggak, ini berdasarkan jumlah key-nya, nanti jumlah round-nya juga menyesuaikan. Begitu. Oke. Ya, jadi di awal dia ada proses yang namanya key expansion. Ada initial round, ada round, ada final round. Jadi ini saya breakdown satu-satu. Key expansion. Jadi maksudnya key expansion ini round key are derived from the cheaper key using Reinhold key schedule. Ya, jadi ini merupakan turunan dari cheaper key yang menggunakan penjadwalannya si Reinhold itu sendiri. Jadi sudah ada standarnya, ibaratnya gitu. Di initial round, apa yang dia lakukan? Ini menambahkan dengan key-nya. At round key, each byte of the state is combined with round key using XOR. Oke, jadi key-nya kan tadi sudah ada 128. Plain text-nya 128. Di initial round kita tambahkan menggunakan XOR. Oke. Terus di dalam round yang berarti ini kan round pertama. Ya, initial round ya. Terus kemudian selanjutnya round berikutnya, berarti round kalau kalian lihat itu di round 2 sampai katakanlah kita pakai 10, berarti round 2 sampai round 9 itu ada sub byte, shift row, mix column, add round key, selalu sama diakhiri dengan add round key. Ini ada non-linear substitution step, transposition, mixing operation of each column. Habis ini kita bahas satu-satu. Final round-nya ini ada sub byte, ada shift row, sama ada add round key. Gitu. Nah, ini overall-nya seperti ini prosesnya. Lumayan panjang. Oh, kepotong ya? Oh, enggak, ciphertext-nya enggak. Oke. Nah, ini cheaper key-nya, ini plain text-nya, gitu ya. Ini proses dari round 1 sampai round 10, gitu ya. Ini cheaper key-nya, W0 sampai W2, add round key, ada sub byte, shift row, mix column. Bayangkan, ini sejumlah sampai 9, ya. Terus kemudian di sini ada round 10. Oke, kalian lihat, kalian amati. Gitu ya. Oke, proses. Oh, kebalik, sorry. Ini round 1 sampai round 10 ini proses enkripsi yang di kolom kiri. Yang kolom kanan ini round 1 sampai round 10 ini proses dekripsi. Berarti nanti round 1 itu ada mix column-nya,
at round K, ini round 9, kecuali yang round 10, karena round 10 final round-nya cuman sub, byte, shift, row, sama at round K. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, langkah pertama apa yang harus dia lakukan? Tadi kan dia datanya ada 128 bit. Ya. Maka yang harus dia lakukan adalah dia menyusun data block view as 4x4 table of byte. Jadi disusun 4x4 matrix gitu ya. Of 8 bit byte K expanded to array 32 bit row. Jadi langkah pertama sama dia disusun dulu datanya ke dalam bentuk tabel atau matriks 4x4. Gitu. Oke, untuk mengubah dari 128 bit value. Nah, contoh ini ya. Contohnya adalah ini datanya. Byte-nya B0, B1, B2 dan seterusnya. Ini kan dia prosesnya adalah kolom gitu ya. Terus ditranspose jadi baris. Terus yang ini juga word gitu contohnya. B0, B1, B2, B3, ini W. Terus sama dia disusun, ditranspose lagi. B0, B1, B2, B3. Terus disusunlah dia ke dalam bentuk blok. Bloknya itu apa? B0, B1, B2, B3, sampai B15. Katakanlah begitu. Ini ada istilah byte, ada istilah word, terus kemudian ada istilah blok. Blok itu penyusunannya seperti ini. Ada istilah state. State itu apa, Bu? State itu ini, penyusunan matriks 4x4. S 0,0. Ngambil dari mana? Ngambil dari W0. Katakanlah bisa jadi gitu. S 0,1. Ngambil dari mana? Dari W1. Nanti dia disusun hingga mendapatkan matriks 4x4. Bayangkan, nyusun ini aja sudah rumit. Ya, nyusun ini aja udah rumit. Nanti kalian jangan mikir, Bu, apakah nanti ketika kita bikin project kita perlu menyusun sampai sebegininya? Enggak, karena kalian sudah ada library yang sudah bisa kalian pakai. Jadi tinggal kalian membuat program utamanya. Jadi misal call decrypt function, call encrypt function. Yang mau di encrypt itu karakternya apa? Nanti tinggal dipanggil library-nya terus diolah di program kalian. Karena nanti salah satu proyek UTS ada yang membuat suatu sistem seperti ini. Gitu. Ya, jelas ya. Unit transformation. Nah, ini unit transformation ya, ini dipahami saja, dilihat. Jadi kalian sudah punya bayangan. Oh, ternyata di dalam IS itu ada proses seperti ini. Saya tidak minta menghafalkan. Ya, ada blok tadi B0 sampai B15. Terus state itu kan penyusunannya seperti ini. Nah, state itu sebenarnya dapatnya dari mana sih? SI modulo 4, I per 4. Bayangkan. Ini cara menghitungnya ada seperti ini. Sehingga didapatkan flow seperti ini. S 0,0, 1,0, dan seterusnya. Maka didapatkan S 0,0 diambil dari B0. S 1,0 diambil dari B1. Dan seterusnya. Maka didapatkan bentuk state seperti ini. Bentuk blok seperti ini. Ini masih proses inisialisasi awal. Karena inputnya itu enggak langsung karakter halo apa kabar langsung di-encrypt gitu, enggak. Ketika sudah masuk ke prosesnya IS, data tersebut harus diproses, diubah menjadi blok, state, and word. Gitu. Jelas ya? Makanya kenapa di sini tadi kan ada istilah ini, W0, W1 itu berarti word 0 sampai word 3, W4 sampai W7. Nah, itu didapatkan dari sini tadi. Ada istilah W itu tadi. Oke. Nah, ini unit transformation ya. Ini contoh. Changing plain text to state. Contohnya ini, ada suatu teks IS bla 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 gitu ya, matriks ZZ gitu ya. Kalian convert dulu ke heksadesimal. Heksadesimalnya apa? 00, 04, dan seterusnya, 19. Nah, state-nya bagaimana, Bu? Ini state-nya kalian kasih angka dulu di sini, bloknya. Katakanlah ini 0, 1, 2, dan seterusnya ini berapa. Terus diikuti
S 0,0 tadi B berapa? B0 katakanlah. S 0,1 ini B berapa? B1 dan seterusnya. Maka terbentuklah sebuah state. Prosesnya sama persis dengan proses di slide sebelumnya. Jelas ya? Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke detail each round. Ya. Di dalam tiap round 1 sampai round 10, di detailnya adalah seperti ini. Yang digunakan dia itu bukan lagi halo apa kabar. Yang digunakan dia adalah berupa state. State isinya apa? Berupa matriks 4x4. Gitu kan? Tadi contohnya matriks 4x4. Di setiap state ini nanti yang akan mengalami proses ada byte, ada shift row, ada mix column, sama ada add round key. Ya, jadi ada byte, shift row, mix column, add round key. Round key didapatkan dari mana? Key per round itu tadi. Oke. Notes, one add round key is applied before the first round. Jadi sebelum first round itu dia harus ditambahkan dengan add round key dulu. Di yang ya, apa namanya proses awal-awal tadi dulu, yang preparation tadi. Gitu. Nah, subbyte. Apa itu subbyte? Subbyte itu merupakan byte substitution. Proses substitusi gitu loh, angka ini digantikan dengan ini, angka ini digantikan dengan ini. Simple substitution of each byte provide a confusion using S box 16 kali 16 byte containing permutation of 256 dengan nilainya adalah 8 bit value. Nah, jadi each byte of state ini akan digantikan dengan per barisnya. Baris yang paling kiri 4 bit, kolomnya dari yang paling kanan 4 bit. Nanti ada prosesnya. Nah, ini contohnya. Nah, ya, subbyte dan inverse subbyte. Jadi ini tadi kan state. Ya. State kamu inverse byte to matrix. Ini kan outputnya ini ya, C0 sampai C7 ini outputnya, ini ada matriksnya, terus dikalikan dengan hasilmu itu tadi, berapa? Kan tadi state. State kamu inverse jadi byte to matrix, terus dikalikan, maka akan mendapatkan hasil output subbyte-nya. Inverse ini harapannya adalah inverse itu mengembalikan, jadi mengembalikan menjadi plain text lagi, gitu kan, karena dekripsi itu berarti lawannya menjadi inverse, itu ya. Oke, subbyte operation nanti ada animasinya yang bisa kalian lihat. Habis ini saya tunjukkan, yang ini agak saya percepat saja, gitu ya. Yang penting kalian paham gambarannya ayat seperti apa. Subbyte operation involve 16 independent byte to byte. Ini contoh transformasinya, jadi ini S1,1 dicek di S-box-nya seperti apa. Jadi misal 1,1 digantikan menjadi di posisi 3,3. 2,1 digantikan menjadi 0,3. Itu sudah ada tabelnya, sudah ada acuannya. Ini contohnya. Nah, matriksnya seperti ini. Ini matriks X-nya, ini matriks Y-nya. Jadi S0,0 itu 63, bit 63. 0,1 sekian. 0,2 7,7. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sudah dibaca dari X itu kan berarti baris ke sekian, baris ke 9, kolom ke 1. Oh, isinya jadi OC. Nah, jadi gitu. Itu yang dinamakan sebagai subbyte. Ini inverse-nya, berarti kalau inverse-nya kebalikannya ya. Berarti kalau 0,0, oh berarti isinya diganti jadi 52. 0,1, oh isinya diganti jadi 0,9. Jadi gitu. Jadi sudah ada tabelnya, sudah ada acuannya dan standarisasinya. Oke, ini sampel, ini contoh subbyte transformation. Jadi contoh state-nya kalau kalian lihat di sini adalah 0, 00 itu 12, 0C, 08. Itu diubah. Dia menjadi
63, ya toh, C9, FE, ini acuannya dari mana, Bu? Acuannya dari tabel. Kita cek dulu yang ini. Tadi 00 ya. Nah, 00 itu outputnya adalah 63. Subbyte-nya. Kita cross check. 00 itu outputnya 6 ini inversely. 00 outputnya adalah 63. Jadi begitu. Ya kan? Sesuai dengan yang tadi. Nah, dan seterusnya seperti itu. Jelas ya sampai di sini ya. Nanti yang inverse tinggal mengembalikan aja. 63 itu apa? Nah, gitu. Oke, gitu ya. Jelas ya. Shift row. Ini merupakan tahapan berikutnya. Tahapan yang dari mana, Bu? Dari sini. Habis subbyte, terus kemudian shift row, terus kemudian mix column, kemudian add round K. Sekarang kita masuk ke shift row. Shift row ini berarti dia di shifting. Dilihat proses shiftingnya seperti apa. Ini merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Di shift sama dia, gesernya adalah dalam bentuk ini, apa namanya? Diagonal. Ya, terus sama dia digeser. Berarti kalau dilihat kuning berpindah ke sana, hijau berpindah ke nomor 2, biru berpindah ke nomor 3, merah berpindah ke belakang. Begitu juga dengan yang ini dia geser ke belakang. Nah, kan awalnya gini kan? Nah, seperti itu. Jelas ya, itu proses shift row. Jadi output dari ini nanti sama dia digeser. Nah, menjadi seperti ini. Oke. Setelah shift row, ini contoh shift row scheme-nya, sudah ada acuannya. Jadi S0,0, 0,1 dan seterusnya. Proses pergeserannya seperti apa? Yang atas kan tetap, yang beda kan yang bawah. 1,0 geser jadi 1,1 dan seterusnya. Ini sudah ada acuannya. Nanti model soalnya apakah seperti ini, Bu? Ya. Jadi kayak misal saya punya state sekian kali sekian, sudah masuk ke shift row. Coba dihitung kira-kira berapa output shift row yang sekarang. Tuh. Oke ya. Shift row and inverse shift row berarti kebalikannya ya. Kebalikan dari proses shifting yang tadi. Jadi ini dikembalikan lagi menuju ke sini. Kan sudah ada tabelnya, sudah ada acuannya, ya harusnya enggak masalah. Kan cuma digeser-geser aja. Oke, sekarang kita masuk ke mix column. Ya, sabar, kurang sedikit. Sudah ada shift row, mix column, terus nanti berikutnya ada add round K. Oke. Shift row and mix column provide diffusion to the chipper. Each column is processed separately, secara terpisah. Each byte is replaced by a value dependent all 4 byte in column, effectively a matrix multiplication. Lumayan sulit ngitungnya. Matrix multiplication pakai polinomial. Ya. Ini state-nya, sama dia dikelompokkan dulu. A, B, C, D, sampai P. Itu. Terus nanti sama dia dikalikan dengan X, Y, Z, T. Old matrix. Ini konstan matriksnya seperti ini. Dikalikan dengan old matriksnya. Old matriksnya ini angka dari mana? Bergantung dia itu pakai polinomial model seperti apa. Itu sudah di state sama si IS-nya. Kebetulan dia ini MX-nya pakai ini 84321. Bisa jadi beda lagi, bergantung. Ya, bergantung sistemnya pakai sistem seperti apa. Ini. Sama ya. Oke, tinggal di mix saja. Mix column. Oke. Ini contohnya lumayan kompleks, saya nggak akan ngitungin matematikanya, ini juga matematikanya rumit. Yang penting kalian paham. Terus yang terakhir di sini ada add round K. Berarti kalau add round K, berarti kita lakukan apa? XOR state with 128 bit of round K. Ya, inverse-nya ya berarti inverse kebalikan dari XOR seperti apa. Jadi kalau misal XOR-nya itu kalau beda itu 1,
Kalau sama 0 berarti itu kebalikannya. Kalau sama itu nanti dia jadi 1, kalau beda dia jadi 0. Sorry sebentar, saya ambil charger dulu ya. Oke, gitu ya. Jadi kurang lebih at-round K seperti itu, dia menggunakan suatu XOR. Oke, at-round K scheme-nya seperti ini, sama. XOR-nya K-nya dapat dari mana? Dari tadi, W1, W2, W3. W itu didapatkan dari mana? Dari ciphertext-nya. Nah, jadi K-nya di-generate dari ciphertext yang dia dapatkan, yang dia gunakan. Nah, jadi kalau digambarkan, AS round itu akan mengalami seperti ini prosesnya. Lumayan kompleks, lumayan rumit. Ya, sekarang kalian bayangkan aja, kira-kira bisa nggak mengembalikan yang awalnya prosesnya begini, jadi ada subbyte, ada shift row, mix column, sama at-round K, terus dikembalikan lagi. Itu cara mengembalikannya gimana? Kan pasti akan sangatlah susah. Tapi hacker-hacker sekarang sudah pada jago-jago memang. Jadi begitu. Oke, conclusion, AES was designed after DES. Most of known attack DES were already tested on AES. Jadi AES ini sudah bisa meminimalisir attacker-attacker yang bisa nyerang DES. Contohnya brute force attack. AES is definitely more secure than DES karena pakinya lebih besar, 128, bahkan bisa 256. Statistical attack, secara statistik, buat nganalisis ciphertext-nya lumayan lebih kompleks karena memang dia pakai matriks. Beda kalau DES dia nggak pakai matriks. Differential and linear attack. Nah, jadi agak sedikit susah ya AES. Itu alasan penyebab mengapa AES itu lebih complicated dibanding dengan DES. Silakan, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti silakan kalian lihat animasi di sini ya. ULS, saya buka dulu. Nah, ini ada animasi yang bisa kalian amati. Mungkin apa yang saya jelaskan tadi dirasa terlalu cepat, saya bingung, nggak bisa membayangkan. Jadi sebenarnya ada animasi menarik. Ini simulasinya. Nah, ini silakan kalian buka webnya. Ini contoh ya, terkait tentang AES. Suaranya nggak ada. Oke, ini contoh dia pakai 128 bit size. Nah, ilustrasinya. Nah, ini ada plain text sama kan seperti tadi. Dia pasti mula-mula adalah karakter dikonvert jadi bilangan biner atau dikonvert jadi bilangan heksa. Ini cipherkey-nya. Terus kemudian output-nya adalah ciphertext. Oke. Terus inputnya bagaimana? Inputnya didapatkan dari suatu state. Nah, ini ada contohnya, nanti bisa kalian pelajari. Contoh saya punya heksadesimal 32, nanti cara convertnya heksadesimal menuju ke biner bagaimana? Itu ada. Oke, ya. To encryption process, cipherkey to key schedule. Karena ada dua item, sama-sama bentuknya adalah matriks. Gitu. Nah, encryption process. Initial round itu at-round K, kemudian final round, ini cuman ada 3 minus mix column. Ini yang nanti akan sering keluar apa bedanya ronde 1 sampai ronde kesekian. Jadi misal saya punya K 256, apa yang terjadi di ronde ketiga, katakanlah apa yang terjadi di ronde yang terakhir. Itu prosesnya apa saja, itu bisa jadi saya keluarkan. Tuh prosesnya seperti ini. Sampai dia ke
9. Baru yang 9 dia masuk ke round K ke-10. Ya, nanti bisa diamati lagi. Tipe transformasinya ada sub-byte, shift row, mix column, dan add round K. Nah, sub-byte. Nah, sama ya, Xbox. Sama persis seperti yang tadi. 19. Nah, contoh saya punya 19. Dicek 19 itu yang mana? Oh, ternyata 19 itu adalah D4. Ya. Oke, ganti sama dia sekarang. 27 dan seterusnya akan berganti sampai 08. Ini sub-byte. Oke. Yang tadi pokoknya sudah ada tabelnya ya, sub-byte ya, cara bacanya juga sudah saya jelaskan. Terus kemudian shift row. Ini geser-geser. Rotate over 1 byte. Tapi yang atas sendiri masih tetap. Yang geser itu adalah baris ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, tuh geser. Over 2 byte. Terus yang ini over 3 byte. Oke. Gitu ya. Bisa ya? Oke. Mix column. Mix column tadi yang dijumlahkan. Oke, dikalikan dengan ambil yang paling depan. Ya, tadi D4 dipindah ke belakang, terus ini dia sudah fix matriksnya. 02, 03, 01, dan seterusnya. Ini sifatnya adalah fix. Nah, akan keluar seperti ini. Oke. Nah, sampai selesai. Add round K, ini proses yang terakhir di satu ronde. Oke. Nah, ini ditambahkan. Q-nya berapa, ininya berapa, ditambahkan di XOR. Oke. Yang lain juga sama prosesnya. Nah, sampai semuanya selesai ya. Nih, prosesnya. Round 1, round 2, round 3. Khusus yang pertama cuman round ketok ya. Input yang pertama add round ketok, terus kemudian sampai yang terakhir round 7, round 8, round 9, round 10 minus mix column. Tapi tetap dia mengalami add round K. Oke, outputnya ciphertext-nya selesai. Baru nanti dia melakukan proses decryption. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Sampai di sini silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Nanti bisa kalian cek ya proses-prosesnya seperti apa. Kalian pelajari berkaitan dengan IS dan DES. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian lihat di ULS ini juga bisa diutak-atik. Kalian lebih jago mungkin dari saya terkait Excel. Ini tadi ada simulatornya, mau utak-atik berkaitan dengan DES. Jadi inputnya mau kalian kasih input apa? Contoh di sini inputnya adalah ini, gitu ya. Nanti outputnya akan keluar, message-nya bagaimana. Ini key-nya, ini message-nya. Nanti sub key creation-nya ini sudah fix, gitu ya. DES prosesnya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu simulator berkaitan dengan DES. Kalau DES kan tadi prosesnya ada initial permutation, ada round 1 sampai 16. Jadi bedanya dari jumlah round-nya. Jumlah round-nya dan proses di dalamnya, termasuk inputannya. Kalau DES dia itu karakter disusun panjang gitu, sampai 64, tapi kalau dalam bentuk hexa ya, tapi kalau si IS itu harus diubah ke dalam bentuk state. Ya, seperti itu. Oke. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, saya kasih kesempatan. Jadi nanti dipersiapkan ya, minggu depan kita ada short quiz. Nah, saya buka absensi kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan IS dan DES. Sorry, ini saya pause recordingnya biar nggak lama waktunya. Saya buka absensinya. Absensi kuliah. Nanti dipelajari ya, dipelajari nanti biar kita minggu depan gitu sebelum kuliah dimulai saya akan adakan short quiz berkaitan dengan IS dan DES. Gitu.
Kita masuk jam 13. Harusnya kan ini kuis, cuman karena materinya banyak, nanti daripada kalian mabuk gitu ya, terlalu banyak, jadi saya kasih kesempatan gitu, SKS terakhir buat mempelajari, belajar mandiri, nanti setelahnya, kemudian part berikutnya, minggu depan sudah siap gitu untuk kuis. Jadi dibaca-baca lagi, diamati lagi, berkaitan dengan AIS itu seperti apa, DES itu juga bagaimana. Gitu. Oke, sebentar, ini tanggal, oke. Sorry, kok KPA? Sorry. Kita KPB. Oke, jam. Dan saya tuh biasanya memang gini ya, jadi kita misal 3 SKS gitu, saya nggak akan full 3 SKS full gitu, menjelaskan nggak mungkin. Kalian juga jenuh, saya juga ibaratnya jenuh gitu ngomong full, kalau kita offline kan juga sebenarnya nggak full 3 SKS dosennya menjelaskan gitu ya. Jadi sisanya mungkin bisa kalian gunakan untuk belajar mandiri. Itu alasan mengapa saya selalu ada short quiz di akhir. Cuman karena dulu, kalau periode yang dulu, itu saya AIS saya 1 hari sendiri, 1 pertemuan sendiri, DES 1 pertemuan sendiri. Kalau yang sekarang DES sama AIS jadikan 1 gitu ya. DES sama AIS jadikan 1 itu banyak sekali materinya. Jadi daripada kalian nanti mabuk gitu ya melihatnya, makanya saya bukanya jadi cuman materi aja, nggak ada kuisnya. Gitu. Oke, sudah saya buka ya kelasnya ya, silakan di cross check. KPB ya, silakan absensi, ada yang tanya. Oh iya, sudah ya, sudah muncul ya. Oke, coba ayo di on cam kan semua, kameranya ini saya stop berarti. Yuk kita absen dulu semuanya. Oke, sehat-sehat ya semuanya ya, jaga kesehatan. Karena musimnya banyak sekali, semakin ke sini banyak sekali orang-orang terdekat saya yang kena COVID soalnya. Oke. Saya capture ya, layer 1, sebentar. Saya capture dulu. Layer 1, bentar. Week 3. Oke, ini masih layer 1. Layer 2. Oh, siapa ini baru join? Keputus. Oke, layer 3. Silakan ya yang baru join di on cam kan langsung kita absen soalnya. Layer 3. Oke. Oke. Nanti recording kemarin saya lupa ya, recording yang week 1, week 2 hari ini juga nanti saya share di ULS. Biasanya saya kasih link gitu. Ada tulisannya recording KPB gitu untuk materi week 1, week 2, dan week 3. Mungkin itu dulu ya hari ini. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan dipelajari. Minggu depan walaupun tanggal merah mungkin bisa nanti saya aturkan short quiz aja gitu ya, biar kita nggak kosong. Karena kan short quiz paling cuma 30 menit lah. Silakan nanti dikerjakan. Oke. Itu dulu ya dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat sore semuanya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, Bu, terima kasih. Ibu. Bye.